Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kita masih akan ngobrol dengan Bang Denny, Kang Maman dan juga Kak Nurul. Mau ke Bang Denny lagi nih. Bang Denny, ini dalam beraksi berbagi pilih kasihnya ini semuanya dari Bang Denny atau ada collab sama teman-teman atau open donation atau gimana? Jadi aku tidak open donation, jadi aku tuh menjual sesuatu, ya kan? Dari hasil aku menjual itu ada bagian dari yang penjualan aku donasikan. Oke. Aku tidak collab sama teman-teman, itu tidak ada sama sekali. Aku tidak open donasi, tidak ada open donasi di tempatku. Dan dari hasil penghasilanku, dari YouTube, dari kerjaanku sebagai talent, dari usahaku, semua aku sisihkan untuk tambahan dalam dedikasi itu, gitu. Kenapa memutuskan tidak open donasi, Bang Denny? Kalau open donasi kan mungkin ya jumlah yang diterima juga lebih banyak, memberikan manfaatnya juga jauh lebih banyak, begitu, Bang? Menurut aku itu sudah ada platformnya dan itu sudah ada yang melakukan dan aku pikir itu cukup dan aku tidak perlu ke sana. Karena memang aku buat ini dari akun IG yang aku bikin namanya dedikasi.id, Densu Pilih Kasih. Jadi artinya aku memilih kemana aku ingin memberikan kasihku gitu kan. Dan aku tidak bisa membantu semua orang, itu adalah sebuah fakta. Tapi aku akan berusaha membantu orang yang memang kebetulan aku kenal atau aku tidak kenal, yang kebetulan aku berinteraksi, kebetulan aku tahu dari situ. Bang Denny, saat melaksanakan aksi dalam dedikasi ini, Bang Denny terjun langsung ke lapangan atau seperti apa sih? Ada juga nggak sih kadang cerita-cerita yang disampaikan orang-orang lewat Bang Denny? Ya, jadi ada beberapa aku terjun langsung. Kayak kemarin yang terbaru adalah aku terjun langsung dengan kampanyeku adalah beli jajanan mereka bersama dengan Bapak Yusuf Hamka dan juga Pak Wali Kota Jakarta Barat ya? Jakarta Barat ya waktu itu ya? Jakarta Pusat, oke, Wali Kota Jakarta Pusat. Nah itu adalah bentuk kampanye dari yang kita ingin coba aplikasikan ke masyarakat bahwa dalam kondisi PPKM di mana semuanya harus beristirahat, pedagang-pedagang ini mereka tidak boleh jualan lebih dari jam 8, tolong beli jajanan mereka, beli jualan mereka sehingga kita bisa bantu mereka walaupun kecil. Nah itu aku terjun langsung, terus juga kemarin ada beberapa yang aku terjun langsung tapi tidak semuanya. Terutama untuk bantuan-bantuan bencana alam yang jauh di luar kota, aku tidak terjun langsung karena memang jarak dan waktu dan juga keadaan. Tapi kalau memungkinkan, biasanya aku turun langsung dan biasanya banyak sekali pesan-pesan yang mereka sampaikan dengan kondisi mereka dan aku bisa lihat langsung kebutuhan mereka dan aku tahu kemana aku menyalurkan dan tempat penyaluran yang aku berikan itu emang qualified karena aku lihat langsung. Oke. Kang Maman, saya geser lagi ke Kang Maman. Kang Maman kalau melihat dari fenomena yang terjadi gitu ya, banyak yang beraksi gitu. Terutama ketika dibungkus dengan kemarin Olimpiade, kita semua pasti bangga lah dengan semua atlet yang berlaga. Kita juga bangga dengan rekan-rekan yang sharing, berbagi. Tidak pernah berhenti berbagi. Betul gitu. Nah, Anda menangkap apakah fenomena ini sebenarnya merebak ketika mendekati 17 Agustus, hari kemerdekaan, atau sebenarnya ini sudah menjadi menjadi gaya atau karakter gitu yang sebenarnya ya wajar gitu terjadi di Indonesia. Apa yang dilakukan sahabat Densu ini, Denny Sumargo dan teman-teman, bukan sesuatu yang baru kok. Sudah sering mereka melakukan, sudah banyak dilakukan oleh teman-teman. Jadi saya selalu percaya ini bukan karena 17 Agustusan saja, ini bukan karena ada momentum tertentu saja, juga bukan karena pandemi semata saja. Kita sudah banyak melakukan hal-hal tersebut, cuma belakangan ini tuh jadi sangat tersorot kuat karena di tengah banjirnya informasi-informasi yang jelek, tiba-tiba terlihat informasi-informasi yang sangat luar biasa ini, jadi dia terlihat seperti menonjol. Padahal apa yang dilakukan oleh mereka, buat saya dan saya yakin kalau ditanyakan ke mereka bukan sesuatu yang baru. Bentuk-bentuknya saja yang disesuaikan dengan kondisi hari ini, misalnya. Seperti saya melihat di berbagai daerah, teman-teman saya di Taman Bacaan Masyarakat tetap bergerak, mengajarkan orang untuk baca, untuk cerdas, kemudian sekarang ikut terlibat dalam kegiatan mengantar pulang pergi tabung oksigen, mengusahakan berbagai alat-alat APD dan sebagainya. Itu hanya untuk menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Sebelum-sebelumnya mereka tetap bergerak.
Jadi bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sekedar ikut-ikutan atau memanfaatkan momentum menurut saya. Apa yang mereka lakukan sudah ada. Hari ini saja kita melihatnya karena tiba-tiba mereka terlihat menonjol. Kira-kira itu sih, Mbak. Kang Maman, kalau melihat dengan apa yang dilakukan Kang Denny dan teman-temannya gitu, terus dikaitkan dengan semangat kemerdekaan gitu, apa nilai filosofisnya yang sebenarnya kita bisa ambil gitu? Bagaimana melihat ini dengan sudut pandang yang bijak gitu, Kang Maman? Indonesia itu masih punya harapan karena masih banyak orang-orang yang menyalakan lilin. Walaupun mungkin lilin itu kecil-kecil, tapi kalau disatukan dia jadi akan besar. Jadi saya selalu melihat Indonesia ke depan bukan Indonesia yang gelap dan tergelapi oleh COVID dan lain sebagainya. Kita udah terlalu sering mengalami masalah dan kita bisa keluar dari masalah itu karena banyaknya orang-orang baik seperti ini. Jadi saya selalu percaya tidak semata-mata kita serahkan pada pemerintah untuk menghadapi berbagai permasalahan di negeri ini. Banyak orang-orang baik yang selalu dan setia untuk memberikan nyala apinya, meski itu kecil. Tapi kita harus mengapresiasi hal tersebut. Oke, Kang Maman, ini juga menjadi menarik ketika media sosial ini menjadi sebuah platform yang bisa menimbulkan gaung yang begitu cepat, Kang Maman, dari hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, aksi-aksi donasi seperti yang dilakukan oleh Bang Denny, Kak Nurul yang berjuang lewat Olimpiade. Apa kemudian pesan yang perlu disampaikan dan diketahui oleh orang di luar sana, sekaligus mengedukasi Kang Maman, agar sosial media ini benar-benar bisa menjadi platform untuk berbagi hal-hal yang positif di tengah mungkin kejenuhan kita dengan pandemi ini gitu. Satu yang paling harus kita lihat bahwa untuk viral, untuk trending topik itu tidak harus dengan aneh-aneh yang menyakitkan orang, yang mengagetkan orang, yang membahayakan orang. Memberi, mengasihi, berbagi itu pun bisa kok membuat kita kemudian viral dan kemudian memberikan impact yang positif pada orang di media sosial. Jadi mari lihat media sosial sebagai media yang netral, tergantung kita ingin memberikan apa. Saya selalu percaya begini, orang memberikan apa yang dia punya, dia tidak bisa memberikan apa yang dia tidak punya. Kalau dia punya kebaikan, maka kebaikanlah yang akan dia beri. Kalau dia hanya punya sampah, maka sampah juga lah yang dia beri. Pilihan kepada Anda. Anda punya kebaikan atau Anda hanya punya sampah? Oke. Saya mau ke Kak Nurul. Kak Nurul, dulu pernah bermimpi berlaga di Olimpiade? Belum sih, cuma karena mungkin udah jalannya ya untuk tembus ke Olimpiade kayak gitu. Karena kan apalagi kan Indonesia kan baru kali ini meloloskan kelas berat untuk ajang Olimpiadenya. Jadi suatu kebanggaan banget. Nah, ini kalau bicara semangat gitu, mungkin juga ada calon-calon atlet di luar sana yang ingin meniru, terinspirasi dari Kak Nurul gitu. Pesannya apa Kak Nurul yang ingin disampaikan? Kalau mau yang penting diawali dengan niat. Kalau niat kita baik pasti Allah mempermudahkan segalanya kayak gitu. Tetap semangat. Tetap semangat karena masih banyak hal yang ingin dilakukan oleh Kak Nurul lewat begitu banyak event nanti ya. Mudah-mudahan tercapai semua nanti. Kita siap mendukung selalu Kak Nurul. Bang Denny, mungkin terakhir pesan di hari kemerdekaan ini untuk teman-teman di luar sana, Bang Denny. Halo Bang Denny. Halo Bang Denny. Ya, halo. Ya, Bang Denny, terakhir mungkin pesan yang bisa disampaikan dari dedikasi untuk orang-orang di luar sana mengisi kemerdekaan kita di umur yang ke-76 tahun ini Indonesia. Ya, tentunya pasti tidak lepas dari kata jangan patah semangat, ya kan? Dan amalkan selalu nilai-nilai luhur bangsa ini dari tua-tua kita, kalau istilah saya, orang-orang tua kita, di mana kebajikan, keramat tamahan, sopan santun, tata krama adalah bagian dari semua hal itu, dan masih ada hal yang lain yang perlu kita wariskan, bagikan melalui sosial media kita, bukan hanya hal-hal yang mungkin disukai oleh orang tapi tidak memberikan manfaat. Itu tidak ada masalah, tapi kita juga harus bisa menyeimbangkan itu semua. Dan yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kemerdekaan itu bisa tumbuh di dalam diri kita, dan kita bisa mengaplikasikan kemerdekaan yang kita miliki dengan tidak menghakimi orang lain, terutama penggunaan sosial media dan para netizen yang lebih dewasa dalam berkomentar dan memainkan sosial media mereka. Sehingga tercipta kerukunan yang lebih bagus di kondisi yang sulit sekarang ini. Jangan lupa mengulurkan tangan karena kita lagi sama-sama menghadapi satu situasi yang
belum pernah kita alami, dan saya yakin negara ini pernah merdeka karena kita semua bersatu. Baik. Luar biasa. Terima kasih, Terima kasih, Bang Denny. Mudah-mudahan Bang niat Denny. baiknya selalu diberikan kelancaran ya, Amin. mendapatkan dukungan dari semua pihak. Terima Kak kasih, Nurul juga Kak terima Nurul, kasih. Kang Semoga Maman. cita-citanya nanti tercapai semuanya. Iya, amin. Selalu menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Bang Denny, Kak Nurul, Kang Maman. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi.